Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siska Melia dari kelas 11 TKJ 1. Nah, di sini saya akan membuat video pada modul kedua. Nah, kita masuk ke materi IP address dan subnetting. Untuk IP address di sini itu ada dua, yaitu IPv4 dan IPv6. Tapi di sini kita membahas yang IPv4. Di IPv4 ini kita ada 32 bit dan memiliki oktet, misalnya x. X ini adalah angka dari 0 sampai 255. Itu tidak boleh kurang ataupun lebih ya, teman-teman. Nah, misalnya di sini memiliki contoh dengan IP 192.168.1.1/24. Untuk /24 itu namanya prefix ya, teman-teman. Nah, di sini kita bakal mencari total IP yang bisa dipakai untuk IP tersebut. Nah, kita ke subnetting. Di subnetting ini kita bakal mencari yang namanya total IP, subnet mask, IP network, IP broadcast, dan IP range. Nah, untuk mencari kelima tersebut, di sini kita urut dari total IP terlebih dahulu. Untuk total IP yaitu 32 dikurangi prefix ya, teman-teman. Nah, jadi 30 dikurangi 24. Jadi 32 dikurangi 24 sama dengan 8. Setelah itu kita pangkatkan 2 pangkat 8. 2 pangkat 8 itu dari hasil sebelumnya. Setelah itu kita bakal mencari untuk subnet mask. Di subnet mask ini ada 3, Cisco, Winbox, dan Windows. Itu jelas berbeda. Untuk Cisco itu menggunakan subnet mask, dan untuk Winbox itu menggunakan prefix, dan untuk Windows itu sama menggunakan subnet mask. Nah, di sini kita bakal mencari subnet mask pada Cisco. Karena di sini kita kan materinya sudah berganti Cisco. Untuk subnet mask itu 256 dikurangi total IP yang bisa digunakan, yang total IP yang bisa dipakai sama dengan 0. Setelah itu untuk penulisan 255.255.255.0. Untuk IP network yaitu IP awal yaitu 0. Untuk IP broadcast itu IP terakhir. Untuk IP range jadi 1 sampai 254. Nah, untuk IP network dan IP broadcast itu tidak bisa digunakan. Untuk IP range itu sebelum broadcast dan setelah network. Selanjutnya kita juga bakal mencari lagi dengan IP 192.168.5.1/24. Itu caranya sama ya. Ya, kita kurangi 32 kurangi 26. Maaf, di sini itu slide-nya 26 ya, teman-teman, bukan 24. Nah, sama dengan 6. Setelah itu kita 2 pangkat 6 sama dengan 64. Untuk subnet kita 256 kurangi 64. Maaf, kurangi 26 sama dengan 192. Di sini hasilnya 255.255.255.192. Yang tadi kan 0, sekarang 192 karena hasilnya berbeda. Nah, untuk IP network sama, IP awal, IP broadcast juga sama, IP terakhir. Untuk IP range itu IP sebelum broadcast dan setelah network ya, teman-teman. Nah, sudah.
Setelah itu kita bikin lagi dengan IP 10.10.10.50/27. Kita juga sama mencari kelimanya, yaitu total IP, subnet mask, IP network, IP broadcast, dan IP rank. Nah, untuk total IP di sini 32 kurangi 27 sama dengan 5. Setelah itu 2 pangkat 5 sama dengan 32. Nah, untuk subnet 256 kurangi 32 sama dengan 224. Untuk penulisannya itu bisa di akhir ya pada subnet mask. Nah, untuk IP network 0 dan IP broadcast 31. Nah, di sini kan /27. /27 itu dari 0 sampai 31. Namun di sini 50. Sedangkan 50 tidak ada di IP network dan IP broadcast. Karena /27 itu hanya 32 yang bisa digunakan. Kalau seperti ini itu ada yang namanya blok subnet. Untuk kelanjutannya itu ada subnet 1 dan subnet 2. Di subnet 1 ini kita ada 0 kurangi 32, dan pada subnet kedua itu 32 tambah 32 sama dengan 64, dan 64 kurangi 1 sama dengan 63. Nah, 50 masuk ke subnet yang kedua ya teman-teman. Nah, misal dengan 70, cari blok selanjutnya subnet. Nah, di sini 63 kurangi 1 sama dengan 64, dan 64 kurangi 32 sama dengan 96. Setelah itu 96 kurangi 1 sama dengan 95. Jadi 70 itu masuk ke subnet ketiga. Blok subnet 1 dan 2 tidak bisa saling komunikasi ya teman-teman, ingat itu. Untuk IP rank itu dari 65 sampai 94. Kita masuk ke IP public dan IP private. Untuk IP public adalah IP yang bisa diakses oleh semua orang dan dimana saja ya teman-teman. Itu untuk pengertiannya. Untuk pengertian IP private itu IP yang tidak bisa diakses oleh semua orang dan dimana saja, karena IP private itu hanya bisa diakses oleh orang itu saja. Di sini ada contoh untuk IP public, misalnya itu ada facebook.com. Untuk facebook.com misalnya di sini memiliki IP 10.10.10.10. Nah, otomatis IP tersebut itu bisa diakses oleh semua orang dan di mana saja. Setelah itu ada contoh lain yaitu google.com. Nah, untuk google.com juga sama, ini bisa diakses oleh semua orang dan di mana saja ya teman-teman. Misalnya di sini IP-nya itu ada 8.8.8.8. Nah, otomatis itu juga bisa diakses oleh siapa saja dan di mana saja ya teman-teman. Setelah itu kita lanjut ke IP private. Tadi kan sudah dijelaskan untuk pengertiannya. Nah, ini ada contoh yaitu 192.168.10.1. Jadi itu hanya bisa diakses oleh orang itu saja, atau itu hanya bisa diakses oleh satu device saja ya teman-teman. Nah, kita lanjut ke konsep switch dan router. Untuk switch dan router ini jelas berbeda ya teman-teman. Nah, tapi kita bahas satu-satu dulu. Yang pertama kita bahas yang konsep switch terlebih dahulu, setelah itu kita bakal ke router. Untuk switch sendiri itu yaitu menghubungkan device-device dalam blok subnet. Nah, contohnya ada PC1, itu bakal terhubung ke switch ya teman-teman, menggunakan kabel. Setelah itu
dari switch ke PC 2 dan switch ke PC 3. Nah, untuk switch dan router itu nanti gambarannya saling bisa berkomunikasi ya teman-teman. Nah, untuk PC 1 di sini kita kasih IP terlebih dahulu. Untuk IP-nya itu seperti biasa 192.168.1.1. Nah, untuk PC 2 itu .1.2. Nah, untuk PC 3 itu .1.3. Setelah itu kita menggunakan IP dengan /27. Jadi IP yang bisa digunakan adalah 32. Karena di sini kita menggunakan /27. Setelah itu kita lanjut ke router. Untuk router dan switch itu nyambung ya, tapi dari switch dulu, setelah itu ke router. Untuk router itu menghubungkan device-device dalam blok yang berbeda. Nah, sama seperti yang tadi, ada PC 1, PC 2, dan PC 3. Tapi nanti kita bakal tambahin router dan PC 4. PC 4 itu IP-nya 192.168.1.70. Nah, di sini jelas berbeda ya teman-teman, sudah berbeda blok. Nah, nantinya kita bakal mengundang dari PC 1 ke PC 4 agar bisa saling terhubung. Kita langsung lanjut ke prakteknya ya teman-teman. Di sini kita menggunakan 2 PC dan juga 1 switch. Saya menggunakan switch yang pertama atau yang 2940. Maaf, 2960. Nah, di sini kita hubungan menggunakan kabel yang berwarna oranye dari PC 1 ke switch, terus PC 2 ke switch. Setelah itu kita bakal mengkonfigurasi IP-nya. Kita masuk ke PC 1 terlebih dahulu. Setelah itu kita ke IP configuration. Nah, di sini kita isi IP-nya. IP yang tadi. Di sini kita isi 10.10.10.10. Nah, untuk subnet masknya itu bakal otomatis dari sananya. Tapi di sini kita ganti jadi 255.255.255.224. Kita langsung close. Setelah itu kita ganti ke PC yang kedua. Kita juga sama mengkonfigurasi IP. Kita ke desktop, kita ke IP configuration. Setelah itu kita isi IP-nya 10.10.10.11. Untuk subnet masknya sama kayak yang tadi, 255.255.255.224. Kita close. Nah, untuk mengecek apakah konfigurasinya berhasil, di sini ada 2 cara. Yang pertama, kita bisa menggunakan CMD, terus yang kedua itu adalah tes kirim. Kita masuk ke CMD terlebih dahulu atau command prompt. Kita ping 10.10.10.11 ya teman-teman. Nah, di sini TTL itu tandanya berhasil ya. Setelah itu kita langsung cara yang kedua, yaitu tes kirim. Kita langsung tes dari PC 1 ke PC 2. Nah, successful ya teman-teman. Setelah itu kita lanjut. Di sini kita juga bakal menambahkan 3 switch lagi. Maaf, 3 PC, 1 switch. Kita juga bakal mengkonfigurasinya IP-nya juga. Kita tambahkan switch-nya terlebih dahulu. Setelah itu kita tambahkan 3 buah PC.
Nah, kita langsung hubungkan menggunakan kabel yang berwarna oranye ya teman-teman. Kita hubungkan dari PC 3 ke switch, terus PC 4 ke switch, PC 5 ke switch. Nah, setelah itu kita konfigurasi IP-nya. Untuk caranya sama seperti yang tadi. Kita masuk ke PC 3 terlebih dahulu. Kita langsung ke desktop, kita ke IP configuration. Untuk IP-nya kita sama menggunakan 10.10.10.34. Nah, untuk subnet masknya itu masih tetap ya teman-teman. Nah, kita langsung close. Kita lanjut ke PC 5. Kita ke desktop, ke IP configuration. Untuk IP-nya yaitu 10.10.10.35 dan subnet masknya itu masih tetap. Jadi untuk subnet masknya itu masih sama semua ya teman-teman, cuma berbeda pada IP-nya saja. Kita langsung lanjut ke PC 5. Nah, di sini PC 5 menggunakan IP 10.10.10.36. Untuk subnet masknya itu masih tetap. Nah, kita langsung close. Setelah itu kita bakal tes apakah konfigurasinya berhasil atau tidak. Kita langsung tes ya teman-teman. Kita tes dari PC 3 ke PC 4 itu successful atau sukses. Setelah itu kita juga cek pada PC 4 ke PC 5 dan itu juga sukses ya teman-teman. Setelah itu kita dari PC 5 ke PC 3 dan itu juga sukses. Nah, kita sudah mengecek semua dan itu berhasil semua. Setelah itu di sini kita bakal menambahkan router. Untuk routernya sendiri saya menggunakan yang paling belakang yaitu yang 2811. Di sini kita hubungkan menggunakan kabel. Kabelnya itu masih tetap. Nah, untuk menghubungkannya itu dari switch ke router. Setelah itu dari router ke switch. Nah, di sini berbeda ya teman-teman. Untuk yang laptop 2 itu FA00 dan untuk yang ada laptop 3-nya itu FA01. Maaf, PC. Nah, di sini kan kabelnya masih berwarna merah. Untuk menghijaukan kabelnya, di sini kita bakal mengkonfigurasi si routernya. Nah, jika di kalian belum ada tulisan FA00 atau FA01, kalian bisa aktifkan pada option. Di sini kita konfigurasi pada router terlebih dahulu. Kita masuk ke fast Ethernet 0.0/0. Nah, di sini kan kabelnya itu masih berwarna merah ya, teman-teman. Nah, untuk port status kita itu on kan. Nanti bakal otomatis hijau. Nah, sudah hijau. Setelah itu kita masukkan IP address-nya yaitu 10.10.10.1 dan untuk subnet mask itu masih tetap ya teman-teman. Nah, kita lanjut pada yang FA01. Untuk FA00 kan sudah hijau semua. Nah, otomatis kita juga harus pada 0/1 juga.
kita on kan. Setelah itu kita kasih IP. Nah, pada IP 00 dan 01 itu berbeda ya teman-teman. 01 menggunakan 33. Kita close. Setelah itu kita bakal mengisi default gateway-nya, karena kan tadi sudah konfigurasi pada router, jadi sekarang kita isikan untuk FA00 kita ikutnya pada IP yang 00, yaitu 10.10.10.1 itu pada PC 1 dan PC 2. Nah, untuk yang FA01 itu kita isi default gateway-nya yaitu 10.10.10.33. Itu berbeda ya teman-teman. Kita isi pada PC 3, 4, dan 5. Nah, setelah sudah, di sini kita bakal ngetes apakah sudah berhasil atau belum. Di sini kita tes menggunakan yang seperti gambar surat ya, teman-teman. Kita tes. Dari PC kita tes dari PC 5 ke PC 3. Nah, dari PC 5 ke PC 3 itu successful ya teman-teman. Setelah itu dari PC 1 ke PC 2 itu sukses juga. Nah, untuk PC 2 dan PC 5 itu failed karena di sini berbeda blok. Jadi kita coba ulangi lagi. Nah, sudah successful. Nah, untuk FA00 dan FA01 itu berbeda ya teman-teman. Jadi jika kita mengkonfigurasi FA00 sama FA00 itu bakal sukses. Tapi jika kita FA00 ke FA10.1 kita bakal fail terlebih dahulu. Setelah itu kita coba lagi, pasti bakal successful. Nah, itu saja video dari saya. Terima kasih, mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.